Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mr. Adnan Perry. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda baik-baik saja, sehat-sehat saja, tetap fit di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau ngebahas tentang ghosting ya teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini viral di medsos tentang ghosting, berawal dari kasus Kaisang Pangarep dan pasangannya. Tiba-tiba orang tua pasangan dari Kaisang Pangarep ini menuduh Kaisang telah melakukan ghosting ya. Jadi banyak juga netizen yang bertanya-tanya, apa itu ghosting, itu apa sih sebenarnya? Jadi ghosting itu adalah suatu perilaku atau tindakan untuk memutuskan komunikasi dengan seseorang secara tiba-tiba ya. Secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau tanpa ada penjelasan sebelumnya. Jadi tiba-tiba lost contact lah kira-kira ya dengan seseorang yang sebelumnya ada hubungan atau ada ikatan ya. Jadi ghosting itu terdiri dari beberapa tingkat ya. Ada ghosting ringan, ghosting sedang, dan ghosting berat ya. Yang paling ringan yaitu ketika seseorang yang tidak terlalu dekat ya. Jadi seseorang menjalin hubungan tapi tidak terlalu dekat. Kemudian salah satu dari pasangan tersebut, salah satu seorang tersebut itu menghilang ataupun tidak membalas sesuatu yang ringan seperti pesan, seperti chat, seperti telepon ya. Jadi tiba-tiba lost kontak berupa komunikasi ya. Kemudian tingkatan berikutnya adalah ghosting sedang ya. Ghosting sedang itu kita seseorang yang bertemu dengan orang baru, kemudian melakukan komunikasi, kemudian sempat beberapa kali bertemu ya, cukup intens lah, tetapi tiba-tiba salah satu di antara keduanya itu menghilang ya, menghilang tiba-tiba ya. Jadi cukup intens tapi tiba-tiba menghilang ya. Artinya kedekatannya itu dengan tingkat kedekatannya itu lebih tinggi daripada ghosting ringan. Kemudian ghosting berat ya, ghosting berat itu adalah ketika seseorang sudah mempunyai suatu hubungan dengan seseorang ya, kemudian sudah cukup dekat, bahkan sudah cukup serius, sudah waktu yang lama berhubungannya, kemudian tiba-tiba salah satu dari seseorang itu mendadak menghilang tanpa ada penjelasan, tanpa adanya komunikasi, bahkan cenderung tanpa sebab ya teman-teman ya. Itu tadi ya ghosting berat ya. Jadi singkatnya ghosting itu adalah kalau bahasa kerennya itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Ketika setelah sangat intens menjalin hubungan, bahkan mau ke jenjang lebih serius, tiba-tiba mendadak salah satu seorang itu menghilang tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa pemberitahuan sebelum itu dulu, atau kata bahasa gaulnya ditinggal pas sayang-sayangnya ya. Kalau bahasa Jawanya kue lungo pas lagi sayang-sayangnya gitu loh teman-teman ya. Jadi apa sih penyebab seseorang itu melakukan ghosting terhadap seseorang yang lain ya? Penyebabnya yang paling utama itu adalah rasa ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan dari seseorang yang melakukan ghosting itu terhadap seseorang yang lain atau pasangannya ya. Ketidaknyamanan atau ketidakcocokan, merasa tidak nyaman ya, tapi dia tidak melakukan komunikasi yang baik ya. Jadi cara dia untuk mengungkapkan atau lari dari ketidaknyamanan itu, dia itu melakukan ghosting ya. Nah, seharusnya kan ketika kita tidak nyaman atau kita merasa tidak nyaman ya, maka kita komunikasikan dengan baik. Tapi bagi seorang yang melakukan ghosting itu ya langsung tiba-tiba menghilang tanpa kabar ya teman-teman ya. Jadi kemudian bagaimana cara move on bagi seorang yang terkena ghosting ya, korban ghosting? Bagaimana sih cara move on? Yang pertama adalah tenangkan diri Anda dulu ya. Jangan terbawa emosi dulu, jangan sampai kalut pikiran dulu. Tenangkan dulu, rilekskan dulu pikiran ya, jernihkan pikiran. Kemudian setelah itu barulah Anda
introspeksi diri. Sebenarnya sih apa yang terjadi, siapa yang salah. Mungkin ada dari kita yang membuat pasangan tidak nyaman, atau dari kita membuat lawan teman kita tidak nyaman. Kita introspeksi salahnya di mana. Semoga di kemudian hari kita bisa memperbaikinya, dan dengan harapan di kemudian hari kejadian ghosting ini tidak terulang kembali. Kemudian isilah waktu luang Anda, ya, jangan sampai merenung. Isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang mengalihkan pikiran kita dari seseorang yang telah mengghosting kita atau meninggalkan kita, teman-teman, ya. Dan kemudian perbaiki diri, soalnya adalah perbaiki diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi lebih baik, dan kalau bisa lakukan hal-hal yang positif, ya, agar rasa ghosting atau rasa sakit akibat ghosting itu pergi dan hilang dari diri kita. Oke, teman-teman, itu tadi pengertian ghosting, tingkatan-tingkatan ghosting, penyebab, dan cara move on dari ghosting. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.